warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gepira Salwarizkila yang masih akan tetap membahas mengenai dunia MTCNA. Kita masuk pada bagian materi hotspot. Materi yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai konsep hotspot. Apa itu hotspot? Jadi hotspot itu adalah sebuah sistem untuk memberikan fitur autentikasi pada user yang ada menggunakan jaringan. Jadi, untuk bisa masuk dan juga mengakses jaringan klien, kita diharuskan memasukkan username dan juga password pada login base yang tersedia. Jadi, contohnya gini ya, terdapat suatu router yang menjalankan fitur hotspot dan ketika ada klien yang ingin terhubung menggunakan router, baik itu dengan wireless ataupun perantara kabel, maka dia itu harus mengisi username dan juga password di bagian login page. Biasanya, login page ini tersedia pada halaman web browser. Metode seperti inilah yang sering kita temukan pada WiFi kampus, perpustakaan, sekolah, kantor, ataupun area pabrik lainnya. Kelebihan hotspot itu kita dapat konfigurasi dengan jaringan yang hanya bisa digunakan dengan username dan juga password tertentu. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengakses jaringan pada router kita. Kita juga dapat melakukan manajemen pada setiap router tertentu, misalnya dengan mengatur penggunaan hotspot user, berapa besar data yang akan diupload dan juga atau di-download, dengan mengatur konten apa saja yang bisa diakses dan tidak bisa diakses oleh setiap router. Itu bisa menjadi salah satu kelebihan dari hotspot. Dan juga topologinya di sini hanya ada satu perangkat mikrotik yang terhubung ke net. Net di sini merupakan cloud NAT. Tambahkan sistem operasi Linux juga ya teman-teman. Kemudian untuk mengkonfigurasikannya, kita masuk pada aplikasi Winbox dan login dengan IP yang sudah didapatkan. Karena di sini router hotspotnya itu mempunyai IP 10.10.137.146. Jadi saat kita login untuk connect to router hotspotnya itu kita memasukkan IP 10.10.137.146. Baru setelah itu klik connect dan juga oke. Nah, setelah terkonek dengan Winbox dan sudah login, hapus semua konfigurasi yang sudah dilakukan. Jadi, ibaratnya perangkat ini baru dan kosongan ya teman-teman. Karena ketika nanti kita sudah menggunakan fitur hotspot, segala konfigurasinya itu akan tersetting atau akan disetting oleh hotspotnya itu sendiri. Nah, untuk terjalannya hotspot pada mikrotik itu kita memerlukan beberapa service yang diperlukan, seperti konfigurasi IP address di arah klien ataupun konfigurasi firewall NAT di arah internet, kemudian DHCP server, firewall filter, proxy, dan sebagainya. Itu cukup banyak yang kita harus lakukan. Jadi akan tetapi karena adanya fitur hotspot ini, kita tidak perlu melakukan konfigurasi itu semua satu persatu. Dengan melakukan konfigurasi hotspot pada router mikrotik, maka segala service tersebut akan dikonfigurasikan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi satu persatu. Dengan adanya fitur hotspot ini, kita akan dibantu untuk melakukan konfigurasi secara otomatis. Nah, bagaimana cara melakukan konfigurasi hotspot? Cara melakukan konfigurasi hotspot yaitu dengan pergi ke menu yang ada di sebelah kiri pada aplikasi Winbox. Baru setelah itu cari yang namanya menu IP. Ketika sudah ditemukan, maka klik, baru nanti setelah itu pergi lagi ke bagian menu hotspot. Nah, setelah masuk pada menu hotspot atau setelah masuk pada bagian menu hotspot, kalian cari atau klik yang namanya hotspot setup. Setelah diklik, baru kalian tambahkan dengan cara mengklik add. Setelah itu, setelah menemukan hotspot setup, kalian masukkan ada pilihan itu ada ether berapa, kalian masukkan yang ether 2 karena yang mengarah ke klien itu adalah ether 2. Jadi pilih ether 2, baru setelah itu klik next. Lalu akan ada informasi local address of network ini menunjukkan IP yang akan tersetting pada hotspot servernya. Di bagian mesh query-nya kita centang, maka akan langsung terkonfigurasi firewall NAT-nya. Kemudian setelah itu klik next,
baru nanti akan muncul atau ada informasi tampilan mengenai range yang dapat digunakan atau yang akan diterima oleh Linux. Jadi dia akan mendapatkan range tersebut. Klik next juga. Untuk bagian sertifikatnya, jika kalian mempunyai SSL untuk ditampilkan pada HTTPS, kalian bisa import dari SSL. Atau jika kalian tidak punya, maka pilih yang non. Jadi nanti setelah tampilan range itu akan ada tampilan lagi select certificate. Di situ ada pilihan import author certificate atau non. Jika kalian mempunyai sertifikat SSL untuk ditampilkan pada HTTPS, maka kalian bisa pilih import author certificate. Tapi jika kalian tidak mempunyai sertifikat tersebut, maka kalian bisa pilih non. Baru setelah itu klik next. Dan kemudian nanti akan ada DNS server, masukkan 8.8.8.8 sebagai primary DNS server, sedangkan untuk 8.8.4.4 itu adalah secondary DNS server. Baru setelah itu kalian bisa klik next. Nah, jika sudah sampai sini dan ada tampilan setup has complete successfully, maka itu sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi hotspotnya ya teman-teman. Gimana jika si kliennya itu terjadi penambahan perangkat atau penambahan user? Caranya, kalian bisa masuk pada aplikasi Winbox dan yang terkonek ke mikrotiknya, pergi ke menu IP, kemudian ada hotspot, cari menu user dan klik, baru setelah itu klik add untuk bisa menambahkan namanya sesuai dengan keinginan kalian ya teman-teman. Untuk bagian servernya itu ketika kalian pilih all, maka segala hotspot yang ada pada mikrotik username ini bisa digunakan pada seluruh hotspot. Untuk passwordnya definisikan saja 1234, baru setelah itu setelah dirasa sudah cukup dan sudah terisi bagian server name dan juga passwordnya, itu kalian bisa klik apply dan juga oke. Nah, nanti di Linux browsernya kalian ketikkan IP router hotspot yaitu 10.50.50.1/24. Kemudian akan ada informasi untuk user sebelumnya sudah melakukan connected selama berapa lama atau berapa bits yang sudah digunakan. Kalian bisa logout, tapi sebelum logout kalian harus menghilangkan cookies yang terdapat pada user sebelumnya atau user hotspot pada sebelumnya dengan cara kalian masuk ke menu ke aplikasi Winbox, kemudian masuk pada menu IP, kemudian masuk pada menu hotspot. Setelah itu pilih user yang sebelumnya sudah dibuat. Yang pertama yang sudah dibuat yang akan dihilangkan cookiesnya. Setelah itu masuk pada menu login. Di situ kan ada general, login, dan radius. Nah, kalian pilih yang menu login. Setelah itu nanti akan ada pilihan yang di sana ada MAC, HTTP chat, HTTP pub, MAC cookie, dan juga cookie. Kalian unchecklist nih yang cookie-nya. Baru setelah itu klik apply. Bagian cookies, user yang pertamanya hapus supaya nanti tidak ada history user sebelum-sebelumnya. Saat coba lakukan uji coba dari sisi ketikkan kembali IP router hotspotnya di browser Linuxnya, nanti akan ada informasi login. Setelah itu kalian baru bisa login dan juga memasukkan username dan juga password yang baru saja dibuat di user yang kedua. Nah, untuk limitasi bandwidth, itu user profilesnya itu bisa memanajemen hotspot kita. Misal, untuk limitasi bandwidth router 1 bandwidthnya berapa, nah itu bisa memanfaatkan user profiles. Misal, namanya hotspot untuk bandwidth 512K dan rate limitnya atau digunakan untuk mengupload konten bisa didefinisikan juga. Misalnya 512K dan sampai 512K. Untuk limitasi bandwidth itu bisa juga kalian gunakan pada fitur mikrotik ini. Caranya dengan pilih user yang akan dilimitasi bandwidth-nya, kemudian di menu general itu akan ada nama kita isikan,
contohnya hotspot strip 521. Kemudian address pool-nya non, sedangkan untuk rate limit atau RX TX-nya itu berapa nih bandwidth yang akan diupload dan juga bisa digunakan untuk para klien mengakses hotspotnya itu. Kita misalnya definisikan 512K. Setelah itu baru klik apply dan juga oke. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi dan juga kata-kata. Terima kasih. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.